Drawing untuk Indonesia timnas senior di Piala Dunia kualifikasi roda 4 ini sudah keluar. Indonesia tadi dipastikan akan berada di grup B melawan Arab Saudi dan juga Irak. Sudah bersama saya ada pengamat sepak bola senior, ada Bungkus Naini. Bungkus, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk liputan sport. Ya, Bungkus, langsung aja ini melihat bagaimana Indonesia berada di grup B. Sebetulnya ini kan ini lawan siapa aja tampaknya akan berat di iya. ronde keempat ini gitu. Tapi melihat Arab Saudi dan juga Irak lawan-lawan yang sebelumnya sudah kita hadapi, gimana Bung lihatnya? Ya, justru itu yang saya sampaikan berkali-kali bahwa nggak perlu mikir siapapun lawannya karena di grup di putaran keempat ini grupnya dengan siapapun pasti berat ya. Karena semua tim yang sampai di fase ini adalah tim yang sudah melewati minimal dua tahapan sebelum sampai ke putaran keempat. Jadi kita sebetulnya tidak perlu memilih lawan. Kalau bagi saya justru pertemuan dengan Arab Saudi dan Irak itu justru sedikit menguntungkan ya dalam pengertian begini. Memang secara peringkat mereka cukup jauh di atas kita ya. Dua tim ini kan peringkatnya 50-an di FIFA ya, 58, 59 gitu ya. Kita masih jauh lah ya. Tapi secara secara head to head kita pernah ketemu dengan mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita Hmm. bahkan berada di grup yang sama dengan Arab Saudi dan kita bisa menang. Dan itu yang membuat saya menganggap bahwa pembagian grup atau drawing kali ini sebetulnya tidak merugikan, bahkan sedikit menguntungkan bagi Indonesia karena lawan-lawannya sudah kita kenal. Memang dalam dua pertemuan terakhir lawan Irak kan kita selalu kalah ya. Bahkan kalau dihitung secara keseluruhan lawan Irak itu kita ketemu 9 kali itu 8 kali kalah, hanya sekali imbang. Tapi masalahnya kan gini, pertemuan-pertemuan dengan Irak terjadi jauh sebelum tim ini mengalami peningkatan ya. Jadi Hmm. dalam setahun terakhir ini kan progres timnas kan semakin baik. Masuknya oleh Romani, masuknya Joey Pelupesi, beberapa pemain lain termasuk di dalamnya, termasuk pemain-pemain lokal, itu juga membuat kekuatan tim kita jadi lebih baik, lebih seimbang. Dan itu tercermin dari hasil-hasil terakhir di mana penampilan kita semakin baik. Kalah memang lawan Jepang, kalah memang lawan Australia, tapi penampilan kita tidak jelek. Mungkin lawan ini ya, lawan Australia yang bisa dibilang paling tidak meyakinkan di antara lima Hmm. laga terakhir kita. Tapi kita di luar itu mampu mengalahkan tim-tim yang selama ini kita sulit kalahkan, termasuk Arab Saudi. Nah, itulah yang membuat saya merasa bahwa pembagian grup kali ini harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk berupaya sekuat mungkin untuk lolos langsung dari fase grup. Nggak perlu memikirkan putaran kelima kalau bisa. Kalau bisa lolos dari putaran keempat itu jauh lebih baik. Jadi akan lebih berat sebetulnya kalau kita lolos ke putaran kelima. Karena lawan kita tidak mustahil adalah lawan-lawan yang jauh lebih berat lagi. Karena berasal dari benua yang berbeda. Kita Hmm. sudah alami itu waktu di kelompok umur U23 ya, waktu kualifikasi menuju Olimpiade. Kita Gini justru ya. tumbangnya itu di kualifikasi terakhir karena lawannya memang sulit sekali. Mhm. Jadi walaupun jadi pertemuan dengan yang kemarin-kemarin itu menguntungkan untuk kita karena secara kualitas tim ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, Bungkus ya. Pertama, tim kita sudah lebih baik. Yang kedua, kita sudah mengenali lawan-lawan kita. Itu yang paling Yes. penting. Kita sudah kenal cara main mereka. Bahkan sudah tahu bagaimana cara mengalahkan mereka. Bisa mengalahkan Arab Saudi itu kan juga sebuah pencapaian. Karena 14 pertemuan, akhirnya kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Makanya saya, seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu risau sebetulnya dengan hasil drawing. Yang saya risau itu justru kesiapan kita sendiri. Karena pada saat bersamaan kita mendengar Ole akan menjalani operasi dan tidak mustahil akan absen di pertandingan putaran keempat. Tidak mustahil ya, walaupun semuanya masih sangat sangat mungkin berkembang ya. Tapi yang sudah dipastikan kan dia tidak ikut dalam pertandingan match day FIFA bulan September. Dan itu menurut saya agak merugikan. Sebetulnya kita butuh Oleh untuk memaintain performa yang sudah bagus itu. Supaya kita di putaran keempat nanti bulan Oktober, sebulan kemudian, itu jauh lebih siap lagi. Apalagi lawan-lawan yang kita hadapi itu nanti kan ada Lebanon, ada Kuwait, yang memang kita anggap sebagai barometer penampilan calon calon lawan. Cara main Hmm. mereka hampir sama negara-negara di Timur Tengah dan itu akan membuat kita banyak mendapat pengalaman dan pelajaran berharga. Sayangnya Oleh tidak bisa main kemungkinan ya dan begitu juga di putaran keempat sangat mungkin juga tidak main. Ini yang merugikan. Kalau ada Oleh, kita sudah melihat bagaimana perkembangan tim. Kita dalam pertandingan lawan Irak, jangan lupa 2023, 2024, bukannya tanpa peluang tapi di depan kita tidak bisa menciptakan gol dari peluang-peluang yang kita dapat. Nah, Hmm. ada Oleh kemarin, performa timnas lebih baik. Tiga pertandingan dia juga menyumbang dua gol, itu kan juga bukan angka yang sedikit ya untuk seorang striker pendatang baru. Dan itu yang membuat tim terasa jadi lebih lengkap, terasa jadi lebih seimbang. Belakang, tengah, depan itu ada keseimbangan.
Secara walaupun ini 1 jam sebelum kita tapping ini, Bungkus, saya baru lihat di Instagram Oleh sudah mengatakan sudah selesai menjalani operasi dan juga memang kita masih menunggu apakah dia bisa bermain atau tidak. Tapi Patrick Kluivert tadi mengatakan sudah menyiapkan plan B untuk jika nanti tidak ada Oleh Romeni. Kira-kira plan B apa, Bungkus, yang mungkin disiapkan tim pelatih jika Oleh memang amit-amit nggak bisa membela Indonesia? Kalau saya malah berpikirnya plan-nya itu minimal harus ada tiga, plan B, plan C, dan plan D. Apa Plan aja tuh, Bung? B-nya itu, ya plan B-nya itu kita bermain dengan skuad yang ada tanpa Oleh sama sekali. Itu kan harus kita siapkan. Nah, apakah bermain tanpa Oleh sama sekali itu kita eh, mengandalkan pemain yang ada, misalnya Sananta, atau kita rekrut Jens Raven naikin ke timnas senior, itu kan skenario yang mungkin kita lakukan karena stok yang ada saat ini itu. Nah, plan yang kedua, kalau kita bermain dengan Oleh, tapi tidak dalam level terbaik. Bisa jadi Oleh nanti selesai pemulihan bulan September gitu ya, tapi kondisinya kan belum tentu cukup bugar untuk main Ya. maksimal di bulan Oktober. Ibaratnya kalaupun main, dia mungkin nggak bisa main dengan kemampuan 100%, atau bahkan tidak main 90 menit. Nah, itu memaksimalkan Olehnya bagaimana? Itu juga harus Nah, dipikirkan. Opsi yang ketiga yang juga harus dipikirkan, kita bermain dengan striker baru yang kualitasnya kita anggap mendekati Oleh. Misalnya kita rekrut pemain dari diaspora lagi gitu ya, karena sudah ada beberapa nama kan, ada Mauricio Zylstra, ada beberapa hmm. nama lagi. Dan itu tidak mustahil, Kevin Jonathan termasuk di dalamnya, tidak mustahil kita lakukan karena masih ada waktu sekitar 3 bulan. Masalahnya satu, mereka ini punya cukup waktu nggak untuk beradaptasi? Karena tinggal bulan September uji cobanya, dan kemudian Oktobernya bertarung. Yang berikutnya, apakah mereka sebaik Oleh dalam adaptasi? Oleh ini kan kelebihannya adaptasinya cepat. Kita Ya. lihat bagaimana dia 3 pertandingan pertama itu adaptasinya cepat sekali dengan skema bermain yang dibuat oleh pelatih. Sementara pemain baru nanti kita kan nggak tahu skemanya seperti apa, adaptasinya bagaimana. Mungkin skema bisa kita prediksi ya. Mungkin Clifford akan bermain dengan formasi yang kurang lebih sama ya, 3-4-3. Tinggal persoalannya siapa satu di nomor 9-nya itu. Nah, ini yang saya pikir menjadi handicap yang harus dari sekarang tuh disiapkan betul-betul secara detail oleh pelatih. Tidak cukup hanya bikin plan B, harus ada plan C, harus ada plan D. Bahkan kalau perlu ada plan E, plan F, dan seterusnya gitu. Dari 3 plan itu mana yang paling realistis, Bungkus? Ya, yang paling realistis ya tentunya plan bermain tanpa Oleh ya. Itu yang paling realistis dengan mengandalkan materi pemain yang ada. Jadi bermain tanpa Oleh itu ada 2 plan ya, plan B dan plan D. Tapi masalahnya kalau plan B itu kita mengandalkan pemain yang ada. Kan stoknya sekarang di depan kan ada Ramadan Sananta, ada Septian Bagaskara. Ada Mungkin strike kalau juga ya? naikin, iya, kalau naikin dari bawah ada Jens Raven, ada Hoki. Tapi kan kalau kita lihat performa mereka, ini kan masih dibawa Oleh ya. Hoki dan Raven masih butuh banyak jam terbang. Sementara Septian, saya pikir mungkin juga masih harus berjuang untuk sampai mendapat kepercayaan sebagai starter. Sananta juga begitu, masih butuh banyak jam terbang. Nah, itu yang membuat kita dengan plan B itu sedikit harus berjuang gitu loh. Tapi Mhm. secara keseluruhan kalau bermain dengan plan B itu kan kita timnya sudah jadi. Pemainnya sudah sering ketemu bareng. Jadi mungkin bagi pelatih itu akan jauh lebih mudah. Kalau plan D itu tanpa Oleh tapi datang striker baru yang kualitasnya sama-sama diaspora, itu problemnya diadaptasi. Itu problemnya. Ya, kalau idealnya sih Oleh masih bisa main lah ya. Plan B, plan C tadi kan saya bilang Oleh masih bisa main. Cuma sekitar 30 atau 45 menit, level kebugarannya atau kondisinya mungkin di level 45 sampai 60%, ya mungkin masih agak lumayan, tapi saya tidak terlalu yakin sebelum ada hasil medis ya. Kan kita semua bergantung pada itu. Hasil medis belum keluar, kita nggak bisa bilang apa-apa. Anggap aja kalau sekarang ini berpikirnya oleh nggak main, itu berpikir yang paling realistis. Karena habis operasi pasti butuh waktu pemulihan. Habis pemulihan butuh waktu juga untuk proses mengembalikan level kebugaran. Dan itu waktunya bisa 2-3 bulan memang. Hmm. Bungkus, kalau tadi kan kita berbicara soal Ole ya, tapi saya juga mau kembali lagi ke Arab Saudi. Ini kan Arab Saudi, kita pernah menahan imbang ketika Arab Saudi dilatih oleh Roberto Mancini dan juga kita mengalahkan Iya. ketika Renard ini kembali melatih Arab Saudi. Melihat dua pelatih ini, Bung, apakah pelatih Kluivert sudah punya kunci rahasia untuk bisa nantinya meraih hasil maksimal dari kedua tim ini? Saya sih sebetulnya melihat yang menjadi faktor kuncinya tuh bukan di Arab Saudinya, di kitanya.
Berbeda Lebih di ke kitanya ya? pertandingan pertama, di pertandingan kedua kita lebih baik. Di pertandingan kedua kita sudah punya striker yang bisa diandalkan mencetak gol. Jadi perbedaannya mungkin di situ ya. Dan Hmm. menurut saya kehadiran Ole itu memang cukup banyak menjawab beberapa persoalan yang dihadapi oleh timnas, terutama persoalan mencetak gol, kedua persoalan apa ya kreativitas di lapangan depan, di lini depan, karena Ole ini kan bukan sekedar striker pencetak gol, dia juga seorang pemain yang aktif membantu pertahanan, membantu lini tengah, menciptakan sendiri peluang. Istilahnya dia nggak cuma nunggu bola-bola matang, tapi juga mencari sendiri, menciptakan sendiri peluang itu. Nah, itulah faktor yang menurut saya membedakan penampilan kita waktu lawan Arab di pertemuan pertama, termasuk dengan penampilan waktu kita lawan Irak 2 kali di ron kedua kalau nggak salah. Ya, ketika kita kalah Dua dua kali ya. 0 di kandang dan juga tandang 5-1, Iya. Bung. Tapi melihat Arab Saudi ini menjadi tuan rumah, ini juga apakah menjadi keuntungan untuk mereka dan juga memperberat peluang kita, Bung? Ya, ini kemudian kalau kita bicara lebih jauh lagi soal jadwal, memang ini jadwal yang sangat tidak bersahabat ya. Kita negara yang beruntun main 2 kali, satu-satunya. Irak main 2 kali, tapi pertandingan kedua dan ketiga. Jadi istilahnya dia sempat lihat dulu permainan kita. Sementara kita main pertama dan kedua, itu sebetulnya sedikit merugikan dari sisi jadwal ya. Tapi dalam sepak bola kan hal-hal begini sudah harus disiapi oleh tim manapun. Kita nggak boleh ngeluh soal jadwal. Nah, yang harus kita siapkan adalah diri kita sendiri. Apakah tim ini punya kedalaman skuad untuk Hmm. membagi tim pertandingan pertama dan kedua? Yang kedua, apakah pelatih cukup siap menyiapkan game plan pertandingan pertama dan kedua itu bisa jadi berbeda menyesuaikan dengan hasil pertandingan kan. Misalkan hasil pertandingan pertama kita tidak menang, kita harus menang kedua, kita kan pasti akan mengubah game plan-nya. Nah, itu kan semua nanti akan sangat bergantung kepada situasi di pertandingan sebenarnya nanti. Jadi kembali ke kitanya sendiri harus siap. Jadwal itu tidak bisa kita tawar, tidak bisa kita tolak. Itulah sesuatu yang given karena ini sepak bola memang seperti itu hukumnya. Tapi melihat 4 pertandingan kemarin, apakah kedalaman skuad kita cukup dan juga apakah game plan dari Patrick Kluivert ini bisa merespon ketika kemarin kita kalah dibantai dengan Australia, kita bisa berbalik dan juga kemarin Jepang kita kalah tapi bisa menang lawan China, bungkus? Kalau kedalaman sih udah pasti belum, Mas. Kita di depan tuh baru punya Ole kan ya. Kan kita tahu bahwa ketika Ole diganti atau Ole agak sedikit menurun, kan kita agak kesulitan juga di depan. Jadi artinya Hmm. kedalaman kuat itu kalau kita lihat dari lini depan aja itu belum cukup dalam. Di tengah juga sama. Tom Haye itu mainnya hampir nggak pernah 90 menit, rata-rata 60 sampai 70. Begitu Tom Haye menurun atau dia keluar, itu kan agak sedikit berubah mainnya juga. Itu baru ini ya, baru satu dua pemain, belum keseimbangan tim secara keseluruhan. Ini menurut saya memang kalau dari segi kedalaman skuad harus diakui bahwa kita ini mungkin sedikit di bawah Irak ya. Tapi lawan Arab Saudi sebetulnya kita nggak kalah kedalaman skuadnya. Inilah apa namanya segala sesuatunya itu berproses karena kedalaman skuad itu juga bukan satu-satunya ukuran. Ada Hmm. ukuran yang lain soal kebersamaan. Tim yang skuadnya dalam tapi bersamanya jarang itu juga menjadi handicap. Tim kita ini kedalaman skuad udah agak lumayan tapi kebersamaannya masih rendah. Karena banyak pemain yang capsnya masih di bawah 10. Bandingkan misalnya sama pemain-pemain Irak, itu rata-rata sudah 20, 30, bahkan ada yang lebih dari itu ya. Arab Saudi juga sama. Mereka punya sedikit keberuntungan dari segi persamaan. Kita kan memang baru belakangan kita aktif merekrut pemain-pemain baru ya. Makanya Jai Ijes aja yang sudah bisa dibilang kapten, itu capsnya masih belasan. Ya. Martin Pas juga masih sedikit. Audero bahkan baru debut ya. Oleh juga tidak lebih dari 3. Jadi memang kita ini kebersamaan sebagai tim ini belum. Nah, kalau kebersamaan kurang, salah satu handicapnya adalah soal chemistry. Karena chemistry itu bukan hanya ditentukan oleh mereka kenal, bahasanya sama, mereka kultur sepak bolanya sama. Enggak gitu juga. Sering main bareng, sering latihan bareng itu juga akan membantu membentuk chemistry itu. Hmm, hmm. Tapi dengan melihat kondisi ini, kondisi lawan dan juga tadi bagaimana faktor-faktor yang menentukan itu, bungkus. Bagaimana sebetulnya peluang kita di ronde keempat ini? Iya, saya berharap kita bisa mendapatkan Ole ya. Itu berharap berharap betul saya. Karena daripada kita dapat striker baru harus adaptasi lagi, saya sebetulnya lebih berharap Ole ya. Ole walaupun mungkin tidak 100%, ya minimal kalau Ole 75% aja saya masih berharap. Dan kalau kita punya Ole atau minimal kita punya pemain yang bisa menggantikan peran Ole, saya sih masih optimis kita bisa lolos dari Lolos putaran langsung. keempat. Masih bisa lolos ke Piala Dunia tanpa melalui putaran kelima. Karena saya justru lebih risau kalau kita lolos ke putaran kelima, itu lebih risau lagi. Kita tantangannya jauh lebih berat lagi. Jadi lebih bagus kalau mau lolos ini di putaran keempat. Bagus ya. Kita udah tahu kok lawan-lawan kita seperti apa mainnya.
salah satunya kita pernah kalahkan, yang satunya lagi kita memang kalah, tapi kita belum lengkap skuadnya. Tapi kalau nanti di putaran kelima kan kita nggak tahu ketemu siapa, who knows gitu loh, siapa lawan kita Ya. nanti. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih ini lagi, lebih besar lagi tantangannya bagi kita. Tim yang belum terlalu lama bersama seperti Indonesia, itu setiap kali menghadapi tantangan baru itu selalu butuh adaptasi, selalu butuh pembelajaran, dan itu yang kadang-kadang menjadi handicap. Sementara kita nggak punya waktu itu di putaran kelima tuh harus langsung siap menghadapi siapapun lawannya. Oke. Bungkus, ini pertanyaan terakhir, Bung. Tadi Bungkus sempat mention soal Jens Raven. Kemarin mencetak 6 gol di pertandingan pertama U23 ini, debut di U23 melawan Brunei dan menang 8-0. Apakah ini bisa sudah membuktikan kualitas Jens Raven? Oh enggak, saya pikir Jens Lehmann itu sebagai striker memang punya kualitas yang penting ya, finishing itu kualitas dia ya. Tapi dalam sepak bola Anda tidak cukup hanya punya basic skill yang bagus, finishingnya bagus, Anda juga butuh yang namanya menit bermain. Nah, Jens Lehmann ini kan belum pernah main di liga profesional. Di Liga 1 kan baru akan mulai Hmm. debutnya musim depan. Di Belanda dia akan bermain di level usia muda akademi ya. Sehingga memang secara permainan dia belum teruji sebagai seorang striker. Saya sih paham kalau misalnya jajaran pelatih Kluivert dan kawan-kawan nggak menganggap dia sebagai alternatif. Bahwa dia dipanggil nanti sebagai bagian dari skuad mungkin ya, karena pelatih perlu memberi ruang bagi pemain muda ini untuk belajar, beradaptasi, sehingga suatu saat dibutuhkan dia siap. Tidak mustahil dia dipanggil, tapi kalau dia diharapkan bisa menggantikan peran Oleh, ya belum. Kita belum bisa memaksakan Jens juga untuk lompat kelas gitu loh. Biar dia pelan-pelan aja, matang di U20 dia sudah membuktikan kualitasnya. Di 23 dia sudah mulai bisa memberikan jawaban. Tapi ini belum proven gitu loh. Dan kita tidak bisa memaksakan pemain untuk lompat kelas seperti itu, apalagi di situasi krusial seperti putaran keempat nanti. Ya. Ini akan jadi beban yang terlalu berat nanti kalau kita memberikan beban terlalu berat di pundaknya Jens Raven. Oke, pertanyaan terakhir ini akan melawan Filipina di pertandingan besok, Bung. Dan juga mungkin saya pengen nanya sedikit soal keputusan Jens Raven yang bergabung ke Bali United, berlaga di Super League musim depan. Apakah ini keputusan yang tepat, Bung Gus? Iya, soal Raven ke Bali, saya lebih melihatnya sebagai ini ya, euforia mungkin ya, karena mungkin dia merasa sangat dihargai di Indonesia, dia merasa sangat mendapatkan kesempatan di Indonesia, apresiasi publik begitu besar. Pemain itu kan kadang-kadang nyari hal-hal seperti itu. Ditambah lagi kebetulan di tempatnya sendiri dia belum mendapatkan opportunity untuk main di kasta tertinggi gitu ya, masih Hmm. main di level akademi. Saya bisa memahami keputusan Jens Raven. Cuma memang alangkah baiknya dia bisa menunjukkan kualitas yang betul-betul bagus sehingga akhirnya dia bisa abroad lagi. Pengalaman main di luar itulah yang sebetulnya kita harapkan didapatkan oleh pemain-pemain kita sehingga kita main di level tinggi di Asia, di Piala Dunia, mereka sudah punya bekal itu. Kalau semuanya bekalnya kompetisi domestik kan agak sedikit mengurangi pengalaman tim ya secara keseluruhan. Jadi nggak apa-apa Jens Raven sekarang memulai di sini. Rafa Strijk juga mungkin terpaksa memulai di sini. Nggak apa-apa, itu bagian dari proses menuju pematangan. Karena memang pemain ini ekspektasi dia mungkin juga sudah tinggi, ekspektasi publik juga mungkin sudah tinggi. Sementara kan mereka pada dasarnya pemain-pemain yang di klubnya belum merupakan pemain-pemain yang dijamin naik kelas gitu loh. Itu kan kasusnya Hmm. terjadi juga pada Hubner. Makanya kalau Hubner memilih kan walaupun dia tetap bertahan di Inggris, dia mau main di kasta yang lebih rendah. Sekarang kalau nggak salah di kasta keempat Liga Inggris. Itu juga pilihan yang menurut saya bagus karena iklim kompetisinya kan walaupun kasta keempat di Inggris tetap bagus ya. Jadi semua pilihan yang dibuat oleh Jens Raven, Rafa Strijk, termasuk juga Jordi Amat, begitu juga dengan Justin. Menurut saya masing-masing itu punya pertimbangannya yang bisa Hmm. dipahami gitu. Yang penting tuh mereka main, jangan sampai nggak berkompetisi, itu yang lebih bahaya. Oke, ini yang pasti besok kita akan main melawan Filipina, Bung. Penutup, Bungkus, ini melihat Filipina kemarin secara mengejutkan mengalahkan Malaysia 2-0 dengan skema serangan balik, di mana Malaysia kemarin mendominasi sangat luar biasa, Bungkus. Ya, Peluang itu kita yang untuk harus pertandingan besok. diwaspadai. Itu yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia U23. Filipina ini secara permainan tidak istimewa. Kita pasti akan lebih menguasai permainan. Kita pasti akan lebih mendominasi lapangan tengah. Tapi kalau kita lengah, Filipina punya pemain-pemain cepat.
Dan Filipina ini kan sekarang di usia muda pun kan semakin baik karena kompetisinya jalan dan pemain-pemain mereka juga banyak yang di klubnya itu mendapatkan kesempatan. Bahkan mereka ini kalau di level kejuaraan antar klub Asia kadang-kadang lebih bagus prestasinya dari klub-klub Indonesia ya. Karena Hmm, itu harus hati-hati timnas U23 ketika menghadapi Filipina. Confidence oke, menang besar kemarin itu bagus gitu ya. Tapi jangan menganggap enteng Filipina. Dan tetap fokus supaya kita tidak kehilangan kesempatan di pertandingan terakhir lawan Malaysia. Kemarin menurut saya keputusan Coach Van den Berg agak menarik beberapa pemain itu sebetulnya sudah keputusan yang baik ya. Saya pikir dia memahami bahwa tantangan sebenarnya itu bukan lawan Brunei. Lawan Brunei itu kalau kita nanti nggak bisa jadi juara grup itu nggak ada artinya itu karena nggak ya, dihitung dalam perhitungan perebutan runner up terbaik. Makanya dia tidak memaksakan mempertahankan tim apa ya yang bisa mencetak 6 gol winning itu. team. Iya, Ya, dia turunkan pemain-pemain lain walaupun produktivitas memang jadi menurun. Menurut saya nggak ada yang salah. Dia juga tidak ingin pemainnya overconfidence. Kalau menangnya sampai 10 gol, 12 gol itu malah bahaya bagi mental pemain ya. ya. Jadi menurut saya keputusan Van den Berg kemarin tuh buat saya keputusan yang cerdas, yang harus kita apresiasi. Dia ingin tim ini tetap menginjak bumi gitu loh. Jangan sampai terbang terlalu tinggi, kepercayaan diri terlalu membubung karena kemenangan besar. Padahal lawannya Brunei, lawan yang mungkin tidak diperhitungkan nanti pada saat penentuan runner up grup terbaik. Prediksi skor, bungkus Ya, besok. saya sih optimis kita lawan Filipina masih bisa menang ya. Cuma paling 2-1, 2-0 lah, paling nggak beda jauh dari situ. 2-1 Donald. Terima kasih bungkus. Kita Ya, nantikan Glenn. apakah besok Indonesia bisa lolos ke Amin, amin. fase semifinal. Terima kasih bungkus. Masih ditunggu podcast sama Liputan Sport. Kita nanti Ya, janjian. Terima kasih ya, bungkus. ya Glenn, sampai ketemu. Itu dia bungkus. Nah ini pengamat senior sepak bola. Kita akan nantikan bagaimana kiprah dari timnas Indonesia senior yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan juga Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, dan juga besok ini akan ada timnas U23 yaitu Garuda Muda yang akan menghadapi Filipina di lanjutan ASEAN Cup 2025. Kita akan live reaction di Liputan Sport akan mulai pukul 7. Kita akan ada pre-match dan juga post-match yang akan live eksklusif dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga sepanjang pertandingan kita akan menemani Anda untuk live reaction. Jadi nonton live reaction di Liputan 6 dan juga nonton matchnya di SCTV. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.